Shalom, silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Maaf, saya tadi mintanya itu sebelum 9:30 harus selesai karena saya ada pelayanan setelah ini. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih Pak Gembala karena dapat kesempatan yang luar biasa juga para pelayan Tuhan. Saya minta maaf ini. Sudah lama di Nabiri tapi baru kali ini pelayanan di sini. Minta maaf. Tapi waktu itu ada pernikahan pernah di sini. Iya, pernikahan siapa itu saya lupa. Ada yang ingat nggak? Keluarga pesat? Iya. Oke, maaf saya lupa. Baik. Kita akan belajar begini hari ini, ya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah menilai kekristenan kita itu waktu kita sedang ada. Coba renungkan ini. Bapa di surga dan Tuhan Yesus tidak pernah menilai hidup Kristen kita waktu kita sedang ibadah. Betul atau salah? Nah, kalau begitu kita dinilai sebagai murid-murid Tuhan Yesus itu di mana? Ayo, betul, dalam hidup sehari-hari. Yaitu di mana? Di keluarga, di pasar, ya. Waktu kita naik taksi, waktu kita di jalan. Itu yang Tuhan nilai, yang Tuhan cari di hidup kita. Jadi bukan di gereja ini. Ya, maka itu saya beri pertanyaan begini. Kita bisa berlaku munafik. Tahu kata munafik ya? Pura-pura. Kita bisa berlaku munafik waktu kita di gereja atau waktu kita di rumah. Ayo jawab coba. Begitu. Ya ngapain kita ke gereja kalau banyak orang munafiknya? Loh, betul kok? Itu saudara yang membuat banyak orang tidak bisa mau percaya Tuhan Yesus. Karena kita hanya dilihat murid Yesus waktu kita di ibadah. Tapi dalam hidup sehari-hari kita, orang tidak melihat Yesus di hidup kita. Maaf ya, jangan tersinggung. Ini yang jadi beban kita semuanya. Orang yang belum pernah ke Papua, maaf ya lagi sekali, jangan tersinggung. Orang yang belum pernah ke Papua, banyak gak bangsa Indonesia belum pernah ke Papua? Banyak. Indonesia 267 juta jumlahnya. Maaf, saya cuma tanya. Ini harus kita ubah. Kesan yang jelek selama ini. Maaf saya lagi. Saya tanya. Orang yang belum pernah ke Papua, kalau mereka mendengar kata Papua disebut, maaf lagi sekali, kita harus jujur. Langsung muncul di benak mereka hal-hal yang negatif atau hal-hal yang positif yang belum pernah ke Papua. Ini masalahnya. Padahal Papua ini satu-satunya daerah di Indonesia. Kalau saya berkata Papua termasuk Papua Barat juga ya, satu. Padahal Papua ini sangat dikenal sebagai tanah Injil. Karena tidak ada tanah lain yang pernah disebut tanah Injil kecuali Papua. Karena dua murid Yesus jauh-jauh dari Jerman datang, mendarat di Pulau Mansina 5 Februari 1855. Dan kedua hamba Tuhan ini mentapiskan tanah ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu dalam perkembangan sejarah gereja, ada hamba Tuhan lagi, anak Tuhan dari Belanda. Orang kenal, orang Papua kenal namanya Dominic Kenne. Betul? Dia adalah orang pertama di tanah Papua yang mendirikan sekolah keguruan, pendidikan di Wasior. Orang masih kenal ini tanah Injil. Tapi maaf, selama orang-orang yang belum pernah ke Papua begitu mendengar kata Papua langsung muncul yang negatif.
Berarti yang salah Injilnya atau orangnya? Ayo, yang salah Injilnya atau orangnya? Awas boleh bilang salahkan Injilnya. Kenapa orangnya bisa salah? Padahal sudah terima Injil 160 lebih tahun yang lalu. 165 tahun lama itu. Kenapa? Pertama kali kami tim pesat melewati kota Manokwari menuju ke arah Ransiki tahun 97 yang lalu. Kaget saudara yang belum pernah ke Manokwari supaya tahu. Begitu keluar Manokwari, ya sekarang ada perusahaan semen yang besar sekali ke arah Peravi. Kalau lurus Peravi dan ini belok kiri, maka sampai ke sebuah sungai, ya sungai besar Masabui. Nah begitu lewat jembatan itu yang jaraknya dari Manokwari itu kira-kira cuma hampir 30 km. Tolong catat. Berarti dari Pulau Mansinam juga nggak jauh. Ngomong aja 35 km dari pusatnya Injil. Saya kaget, itu pertama kali saya melewati desa-desa. Begitu nyebrang sungai Masabui, kaget saudara. Itu tahun 97. Berarti sudah berapa tahun Injil sampai di Mansinam? Ayo, kisaran 2020 dikurangi 97 berapa itu? 13 23. Ya, 23 tahun. 165 dikurangi 23 itu berapa? 100. Cepetan ya, biasanya ngitung duit itu. 165 dikurangi 23. 100 berapa? 142 tahun Injil sampai di Pulau Mansinam. Tetapi cuma jarak 30 km yang ada kemiskinan. Dan terus saya nggak hafal nama kampung-kampungnya. Berapa kali sebelum Masabui Maruni? Ada kali Maruni, kali Masabui, ada kali Mati. Kemiskinan luar biasa. Nah, wajah berubah setelah kami masuk Oransbari. Ada yang tahu Oransbari ya? Beda. Nah, saya kan nggak tahu karena saya belum pernah ke sana. Loh, ini kenapa beda dengan yang oh ini transmigrasi dari Jawa. Oransbari. Lalu saya melihat persawahan padi. Wih, sudah lama saya nggak lihat sawah padi. Orang Jawa di situ. Begitu kami melewati sungai, nah ini sungai apa lagi? Sungai Marungnya terakhir. Lalu mulai nanjak ke arah Ransiki, perkebunan coklat waktu itu. Saudara, saya tuh mikir jarak cuma 30 km dari pusat Injil. Kenapa bisa begini? Maaf. Nah ini yang kita harus rubah. Injil itu harus orang, katakan amin. Dan semua belenggu kekafiran, betul tidak? Terakhir saya ke lewat Ransiki karena ada sekolah pesat di sana di Momiware. Desember yang lalu, maaf Januari yang dikenal. Ya. Oke, ini orang Pak Agus yang kalau Senin cermin kehidupan, terus hari apa lagi tuh metamorfosa bersama Pak Peris hari Kamis, wah banyak penyiar. Nah ini ada Pak Beni juga. Siapa lagi penyiar di sini ya? Kecuali Beni, Agus ada lagi? Nah, ada Asnat, awas kamu gak jadi penyiar bahasa Mandarin ya. Ini orang Papua yang guru bahasa Mandarin. Ada kenal belum Asnat? Oh cuma sini. Oh ya, awas kamu gak ngajar bahasa Mandarin ini. Ya. Asnat, angkat tangan ada diri itu Pak Andreas ingin tahu itu Asnat itu.
telat sudah. Atau berdiri senang supaya dilihat ini. Nah, berdiri ini guru bahasa Mandarin. Hebat. Mana nggak kelihatan Ben? Oke ya, silakan duduk. Nah, jadi saudara, kita harus berubah, amin, dalam hidup ini. Hanya kuasa firman yang bisa merubah. Maka itu kita ingat 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa di dalam Kristus, maka dia adalah baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu muncul. Nah, kalau melihat itu, bayangkan kapan. Pokoknya begini ya, jangan lagi marah kepada saya. Jangan. Orang yang belum kenal Papua, dan kalau mendengar kata Papua, supaya kesannya positif, tidak lagi negatif. Target pertama, tidak boleh ada anak-anak yang ngelem. Tahu kata ngisap lem? iPhone ya. 2. Tidak boleh ada orang Papua yang masih suka mabuk. Setuju nggak saya ngomong? Sangat setuju. Menyedihkan. Seperti ibu bapak saudara tahu, kami Yayasan Kesat tiba di Nabire karena untuk pendidikan. Nah, saudara, maaf ya saya harus ngomong. Di Jogja, di Manado, di Makassar, di daerah-daerah lain di mana anak-anak Papua merantau untuk kuliah di Gorontalo, di Jambi, karena saya keliling, di Pontianak, di Palembang. Maaf saudara, pemilik kos, maaf, muda atau susah, maafkan saya ya, jangan marah. Mudah atau susah anak-anak kita dapat kos di luar Papua? Sulit. Kenapa? Karena kesan negatif ini yang belum hilang. Nah, ini mau sampai kapan? Selama kita tidak mikir ini. Nah, klimaksnya begini ya, supaya cepat. Sebelum penghuni-penghuni lembaga-lembaga pemasyarakatan di Papua itu kosong dari nama Petrus, Yakobus, ngerti nggak maksud saya? Sebelum lembaga-lembaga pemasyarakatan di Papua kosong dari nama-nama murid Yesus itu, maaf, saya berkata salah atau benar kalimat ini, saya minta maaf. Karena di suatu gereja di Nabire, saya ngomong fakta ini, ada orang Papua marah kepada saya. Malah saya mau diusir lagi. Lewat Facebook dia marah. Tapi yang bela bukan saya, orang-orang lain. Memang faktanya begini, kenapa kita harus marah? Saudara, ayo kita mengambil keputusan. Suatu saat, saya lupa tahun 2000 berapa, salah satu anak saya itu wartawan, salah satu koran nasional di Jakarta. Nah, pada suatu hari, di antara koran-koran lokal di Indonesia ini, mereka itu membuat research, tahu ya, membuat penelitian. Malu saya sebagai orang Papua. Dari koran-koran lokal dikumpulkan se-Indonesia. Nah, waktu itu Nabire Pos belum ada. Yang ada cuma Cendrawasih Pos dari Jayapura. Ya, tolong perhatikan ini. Mereka memilih 5 topik besar yang akan mereka angkat sebagai wajah masing-masing daerah di Indonesia. Tolong catat. 5.
Satu, angka perceraian. Dua, kriminalitas, kejahatan, tapi dibagi-bagi. Empat, ketiga soal pendidikan. Yang keempat soal ekonomi. Yang kelima, maaf ini, kasus-kasus asosial yang ada di masyarakat. Jadi mereka menilai 5 ini dari yang paling rendah, provinsi mana, koran lokal mana, yang berita-berita lokalnya itu dari 5 ranking ini, yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Lalu anak saya itu kirim hasilnya. Maaf, Papua 5-5-nya paling tinggi. Saya orang Papua, saya malu. Jadi koran Cendrawasih Pos itu isinya pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, pemabukan paling tinggi. Saya pernah protes kepada salah satu, waktu itu ada wartawan Cepos yang saya kenal Jayapura. Kalau kalian muat ini, maka orang membaca di daerah yang luar Jayapura bisa belajar tentang kejahatan yang dimasukkan. Jawabannya, habis beritanya cuma itu. Nah, kalau kami tidak masukkan berita itu, laporan ini masukkan berita apa? Coba saudara mikir. Maka itu ayo hari ini kita serius. Bagaimana merubah wajah Papua yang dikenal negatif itu jadi positif karena kuasa Injil. Amin. Harus menyedihkan sekali. Untuk merubah, kita percaya hanya kuasa Injil. Tidak ada kekuatan lain. Maka itu mari mulai hari ini kita memaksa diri kita untuk percaya kepada firman Tuhan yang dahsyat bisa merubah orang ini. Amin. Ayo kita baca Roma 1 ayat yang ke-16. 1 ayat yang ke-16. Nah, ini harus terjadi dalam kehidupan kita. Maaf ya, saya nggak ada yang tersinggung karena ini fakta. Roma 1 ayat yang ke-16. Ayo kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama, saya harus punya keyakinan yang kokoh tentang Injil ini. Bahwa Injil itu adalah apa? Kekuatan Tuhan yang mampu menyelamatkan setiap orang. Saudara, apa sih arti kata diselamatkan? Artinya sederhana, dikembalikan pada posisi semula waktu kita diciptakan. Masih ingat Kejadian 1:26? Pada mulanya Tuhan jadikan manusia itu serupa dan segambar dengan siapa? Pada mulanya. Ayo, serupa dan segambar dengan siapa? Tuhan sendiri. Maaf, setelah kita jatuh dalam dosa, kita serupa dan segambar dengan siapa? Setan. Nah, itu dia. Berarti maaf, kalau sampai orang yang gak pernah ke Papua dan tiap kali mendengar kata Papua munculnya negatif, berarti kita di Papua ini mencerminkan gambar siapa sampai orang mikir seperti itu. Maka itu hanya Injil yang mampu menyelamatkan, merubah hidup orang. Katakan amin. Kembali kepada posisi semula waktu kita diciptakan, yaitu serupa dan segambar dengan Tuhan. Harus begitu.
Ini konsep yang kita harus ketahui dalam hidup kita. Semalam saya diminta untuk khotbah. Temanya menarik. Ini dari kelompok yang di Timika. Sore kita di Timika, termasuk yang kerja di Freeport. Kemarin sore jam 19. Judulnya menarik. Bisakah kita masuk surga? Nah, ketika saya dikasih tema itu, saya tanya kepada panitianya, kenapa kalian milih tema ini? Kan bukankah semua itu yang sudah Kristen? Ternyata masalahnya ada beberapa orang yang mempercayai pengajaran aneh. Saya harap pengajaran itu nggak masuk ke Nabire. Ternyata di Timika sudah banyak pengikut. Judulnya sekali selamat tetap selamat. Jadi walaupun kita lagi berjudi, lagi berzina, lagi mabuk dan buat kejahatan yang lain terus mati, kalau sudah selamatnya tetap selamat. Wah, bilang kacau ini pengajaran. Saya kaget waktu ada yang mengajar seperti itu. Jangan masuk Nabi di pengajaran ini. Ngeri sekali. Nah, maka saya diminta, oke, saya sampaikan begini. Semua orang yang percaya Tuhan Yesus lalu bertobat dari dosa-dosanya, asal bertobat boleh, pasti masuk surga. Itu kalau nanti mati. Nah, dari hari pertama percaya Tuhan Yesus sampai menunggu mati, ini ada waktu enggak? Loh, ada waktu tidak? Ya. Ada. Nah, saya ajak mereka berpikir. Nah, jangan mikir tentang masuk surganya.